Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang stakeholder management pada PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dara Puspitasari dengan NPM 70192100098 dan di sini ada rekan-rekan saya, Alivia Adila dengan NPM 70192100032, ada Nujulia Ajita dengan NPM 70192100255, dan Muhammad Iksan Cahaya Bintang dengan NPM 70192100237. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perusahaan Unilever. Unilever ini adalah perusahaan multinasional yang berpusat di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan peralatan-perawatan. Singkatnya, Unilever ini adalah perusahaan yang menyajikan kebutuhan manusia seperti semuanya ada di PT Unilever ini. Visi dari perusahaan ini yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Didukung dengan misinya yaitu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap harinya, membantu konsumen merasa nyaman, menginspirasi masyarakat, dan senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis. Di dalam perusahaan ini pasti ada stakeholder. Unilever ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer ini yang memiliki kaitan erat dengan pengambilan keputusan perusahaan, seperti para petinggi perusahaan dan pejabat-pejabat di dalam perusahaan. Sedangkan stakeholder sekunder merupakan kelompok yang selanjutnya akan terlibat dalam urusan proyek dan bisnis perusahaan. Yang kedua yaitu identifikasi value, menjadi salah satu perusahaan terbesar yang memasok produk bahan pokok di Indonesia sehingga menciptakan profit yang cukup besar bagi perusahaan. Selain itu, perusahaan mampu melihat kebutuhan konsumen secara sangat baik dengan didorong pelayanan yang baik dapat menciptakan nilai produk yang berkualitas di mata konsumen. PT Unilever ini termasuk perusahaan yang memiliki value yang sangat besar karena dia mampu menerapkan strategi sehingga mendapatkan citra yang baik. Yang ketiga ada identifikasi jenis stakeholder. Stakeholder yaitu internal, yaitu orang-orang yang memiliki kepentingan secara langsung dalam perusahaan, seperti pemilik perusahaan, pemegang saham, dan karyawan. Sementara stakeholder eksternal adalah mereka yang secara tidak langsung bekerja dengan perusahaan seperti pelanggan, supplier, dan masyarakat umum. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Next, nama saya Nuzulia Zita. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi kepentingan stakeholder. Yang pertama itu adalah konsumen. Stakeholder konsumen memiliki kepentingan terhadap jenis output yang dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia. Konsumen itu sangat berpengaruh pada PT Unilever Indonesia karena PT Unilever Indonesia membidik sasaran konsumen sesuai dengan kebutuhan pasar masing-masing. Next-nya itu ada karyawan memiliki kepentingan untuk memajukan perusahaan dengan sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan. Next-nya ada supplier bekerja sama dalam memberikan pemasok pada level yang sudah sesuai dengan standar perusahaan. PT Unilever mencari supplier yang sesuai dengan karakteristik produknya. PT Unilever juga mencari kualitas supplier yang sangat berpengaruh pada produknya. Next-nya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. PT Unilever memiliki kedekatan dengan konsumen dengan menciptakan adanya program pada perusahaan. Next, kelemahan atau weakness, kebijakan yang sentralis membuat tidak dapatnya perusahaan bergerak cepat dan menentukan langkah baru yang tepat guna opportunity atau peluang. Adanya stabilitas pasar ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan di Indonesia sebanyak 6,3%. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ancamannya kenaikan bahan baku dan bukan bahan baku lainnya digunakan sebagai komoditas utama produk perusahaan. Next itu ada identifikasi tingkat aliansi dan power. PT Unilever membentuk aliansi price itu sebagai bentuk kerjasama untuk tujuan meningkatkan dukungan yang menguntungkan satu sama lain. Dengan begitu tujuan perusahaan akan dapat terrealisasi. Next ada identifikasi kepuasan stakeholder. Perusahaan
mengidentifikasi kepuasan dan akan menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan profit, planet, dan people. Sehingga dengan ini perusahaan menciptakan kerjasama yang positif dan menghasilkan nilai jangka panjang. Yang harus diperhatikan yaitu profit, planet, dan people sih. Yang profit itu sebagai aspek ekonominya, sedangkan planet sebagai wujud aspek lingkungannya, serta people sebagai aspek sosialnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Bintang. Saya akan memandu pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi tujuan komunikasi. Nah, sebagai sebuah perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang produk yang sangat bervariasi, tentu saja PT Unilever memiliki tujuan komunikasi. Salah satunya yang paling besar adalah tujuan untuk pemasaran. Nah, selain tujuan pemasaran, tentu ada beberapa tujuan komunikasi lain, yaitu berupa ajakan, bagaimana PT Unilever mengajak agar orang-orang yang tidak hanya konsumer, baik itu stakeholder, baik itu supplier, ataupun masyarakat, bagaimana perusahaan Unilever mengajak seluruh elemen masyarakat dan stakeholder untuk mendorong kegiatan ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia. Nah, selanjutnya, tujuan yang selanjutnya ada mengelola hubungan terhadap konsumen. Nah, tentu sebagai sebuah perusahaan besar, interaksi terhadap konsumen harus menjadi hal yang utama. Bagaimana tidak, bahwasanya sebuah perusahaan sebesar PT Unilever selalu mengedepankan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya. Terus juga untuk selanjutnya, tujuan komunikasi yaitu memberikan informasi, baik itu mengenai produk, baik itu mengenai harga, seluruh hal yang berkaitan dengan informasi tentu saja menjadi tujuan dari komunikasi perusahaan PT Unilever Indonesia. Dan yang terakhir, untuk kepentingan klarifikasi, bagaimana klarifikasi sebagai suatu penyelesaian masalah terhadap isu yang menimpa perusahaan. Seperti misalkan contoh ketika pada tahun 2020, kemarin ada kasus bahwasanya beberapa karyawan PT Unilever mengalami indikasi terkena virus COVID-19. Nah, hal ini tentu menjadi fungsi yang sangat krusial bagi perusahaan untuk melakukan klarifikasi sejelas-jelasnya terhadap masyarakat bahwasanya apa yang dikatakan terhadap perusahaan dan yang sebenarnya terjadi harus lebih segera disinkronisasikan supaya masyarakat mendapat kejelasan atas suatu peristiwa yang terjadi pada sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya ada identifikasi strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasi yang digunakan oleh perusahaan meliputi yang pertama adalah komunikasi persuasif, di mana PT Unilever selalu mengedepankan ajakan-ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan produknya dalam rangka menjaga alam, dalam rangka melestarikan lingkungan. Nah, tentu saja ini merupakan termasuk jenis komunikasi persuasif, di mana pihak perusahaan mengajak masyarakat ataupun konsumen sebagai stakeholder dalam mencapai tujuan perusahaannya. Nah, terus yang selanjutnya ada komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah ini digunakan oleh perusahaan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan. Bagaimana caranya? Nah, komunikasi dua arah yang dilakukan ini dilakukan baik antar perusahaan dan stakeholdernya seperti pemasok ataupun para pemegang kepentingan, begitu pula dengan konsumen. Nah, sehingga terjadinya evaluasi atau perbaikan masukan-masukan dari pihak luar, tidak hanya dari pihak perusahaan yang memberikan komunikasi, namun perusahaan juga menerima komunikasi dari luar untuk melakukan evaluasi serta perbaikan untuk perusahaan ke depannya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya Livia Dila akan menjelaskan poin perumusan program stakeholder dan media komunikasi. Dalam merumuskan program stakeholder dan media komunikasi, perusahaan mengedepankan upaya pengembangan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini guna mencapai tujuan perusahaan yang sesuai dengan visi misi perusahaan. Selanjutnya, evaluasi output dan outcome komunikasi. Dalam melakukan evaluasi output dan outcome komunikasi, perusahaan selalu memperhatikan unsur pemberdayaan alam. Selain itu, perusahaan terus mengevaluasi kebijakan komunikasi dalam rangka mengurangi disinformasi antara berbagai pihak stakeholder. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang detail.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.